to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Gotta find my way to you, no matter what I do. Gotta find my way to you. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Batangan, Bapak Hadi Sucijanto. Yang terhormat Bapak Komite SMP Negeri 1 Batangan. Yang terhormat perwakilan dari Bapak Ibu Wali Murid. Yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf SMP Negeri 1 Batangan dan anak-anakku yang saya hormati. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa salawat salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di dalam nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan siang ini saya dan Bu Anik berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam rangka acara diskusi bersama, diskusi tentang pengelolaan aset yang ada di SMP 1 Batangan. Adapun susunan acaranya, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima penutup. Untuk acara yang pertama, sambutan kepada Bapak Hadi Sucijanto sebagai kepala sekolah SMP Negeri 1 Batangan, kami persilakan. Terima kasih. Sahabat kami yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bersedia datang di siang ini dalam rangka salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh para CGP atau calon guru penggerak yang ada di SMP 1 Batangan. Dan kami juga mohon maaf atas segala keterbatasan yang dipersiapkan oleh para CGP kami sehingga membuat Bapak Ibu mungkin agak sedikit repot, agak sedikit menunggu, dan kami mohonkan maaf. Dari segi persiapan barangkali banyak kekurangan yang dipersiapkan oleh para CGP kami. Acara pada pagi hari ini, maksud saya pada siang hari ini adalah diskusi yang merupakan salah satu tugas dari program pendidikan guru penggerak oleh para CGP kami, yaitu pada materi diskusi aset yang dimiliki oleh sekolah. Jadi dalam acara ini nanti akan dipaparkan oleh para CGP tentang pengertian aset dan sebagainya yang dimiliki oleh sekolah. Dan dilanjutkan dengan diskusi masukan-masukan yang bisa panjenengan berikan kepada pihak sekolah dan akan nanti dijadikan bahan oleh para CGP kami sebagai bahan pendidikan guru penggeraknya. Dan lain yang selalu berkoordinasi semuanya kita lakukan untuk pengembangan pendidikan di SMP 1 Batangan. Kemudian yang tidak juga harus jadi perhatian dari kami adalah modal atau aset fisik yang dimiliki sekolah yang juga merupakan hasil dukungan dari orang tua siswa semuanya yang berhasil kita kembangkan sarana prasarana yang ada di sekolah kita semuanya dalam rangka mendukung pengembangan prestasi yang ada di SMP 1 Batangan dan beberapa aset lain yang dimiliki oleh sekolah.
yang nanti akan dipaparkan oleh para PJP, dan kami juga membutuhkan masukan, membutuhkan komen dari Bapak Ibu yang semuanya ada di sini supaya pengelolaan aset di SMP Satu Batangan semakin hari semakin baik dan menjadi maksimal. Jadi dalam hal ini saya juga terima kasih khususnya kepada Pak Erin yang dalam hal ini saya jadikan tulang punggung untuk mengelola aset yang ada di sekolah, baik itu dari segi pengembangan fisik, perbaikan dan lain-lain. Mungkin dari saya sementara cukup itu. Saya kembalikan kepada pembawa acara dan para PJP untuk segera bisa memberikan materi diskusi aset berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali saya pribadi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya yang siang hari ini waktunya istirahat malah saya repotkan untuk berdiskusi tentang aset yang ada di sekolah kita. Nah, tadi sedikit sudah disinggung oleh Pak Harun macam-macam aset yang perlu dikembangkan di sekolah kita. Nah, aset sendiri itu adalah sesuatu yang memang harus ada di sekolah, dan itu salah satu yang bisa dikembangkan untuk program-program kegiatan di sekolah. Tanpa aset, sebuah program sekolah itu tidak mungkin akan berjalan. Contohnya, tadi sudah disampaikan Pak Harun, modal manusia. Manusia ini adalah aset utama di sekolah kita. Apa saja? Tadi sudah disebutkan, Bapak Kepala Sekolah, ini aset sekolah kita yang utama. Terus kemudian Bapak Ibu Guru, murid, Bapak yang kami hadirkan ini, komite, ini aset kita. Juga perwakilan dari wali murid, Bu Lita, ini juga aset. Dan yang paling utama lagi adalah murid. Murid ini aset utama juga di sekolah. Karena sekolah ini berdiri untuk siapa? Untuk murid-murid semuanya. Tidak mungkin untuk Bapak Ibu Guru, betul nih Pak? Nah, jadi perkembangan sekolah nanti kita gunakan aset-aset ini untuk mengembangkan program-program sesuai dengan keperpihakan murid. Jadi kita fasilitasi murid-murid ini dengan aset-aset kita untuk menggapai cita-cita mereka yang akan datang. Kita bantu mereka. Setuju nih Bapak Ibu? Nah, itu kita niati dulu semuanya. Apa yang menjadi aset sekolah kita adalah untuk murid-murid kita, bukan untuk kita pribadi, bukan untuk Pak Harun sebagai kepala sekolah, tapi untuk murid kita semuanya. Itu yang pertama. Nah, sekolah ini adalah sebuah ekosistem. Ekosistem itu terdiri dari ekosistem biotik dan abiotik. Nah, biotiknya tadi juga manusia ini semuanya yang sudah saya sebutkan. Terus abiotiknya itu adalah sarana prasarana. Murid kita tidak akan bisa menggapai apa yang dia cita-citakan tanpa sarana prasarana. Contoh misalnya, sekolah ini kita dirikan sekolah. Kalau tidak ada kursi dan meja, apakah murid akan lesehan? Gak mungkin kan? Nah, ini faktor abiotiknya. Di sini ada meja, kursi, LCD, kipas angin. Nah, ini sangat mendukung belajar mereka. Intinya bahwa sarana prasarana ini digunakan untuk menunjang kenyamanan belajar mereka. Nih, dari sini Bapak Ibu sudah mulai bisa masuknya tentang ekosistem sekolah, bahwa aset sekolah ini semata-mata hanya untuk siswa, tidak boleh digunakan untuk guru, kepala sekolah, apalagi kepentingan pribadi kita. Yang utama adalah untuk siswa kita. Itu yang pertama. Terus kemudian modal manusia di sekolah kita menurut survei itu sudah sangat mencukupi, karena Bapak Ibu guru semuanya di sini sudah berpendidikan S1 semuanya. Karena kualifikasi pendidikan mengajar di SMP itu minimal S1 sarjana. Nanti kalau mungkin ada yang S2 itu bisa sebagai penunjangnya. Selanjutnya ada kepala sekolah, komite, ini semuanya adalah aset. Pak komite ini yang mewakili, terima kasih sekali, ini juga aset Pak. Tugasnya apa Bapak-Bapak ini? Ini aset kita sebagai perantara ke masyarakat. Contoh misalnya kemarin kami Pak Romi sama Pak Nuryaman ini bertugas untuk membantu kami tentang PPDB ya Pak. Nah, ini jenengan aset utama kita juga Bapak. Sebagai membantu sekolah mendapatkan murid. Nah, ini bisa berperan untuk
menyuarakan suara, ayo dok sekolah SMP 1 Batangan saja. Nah ini aset juga. Jadi Panjenengan Suwani itu adalah aset SMP Negeri 1 Batangan. Sama seperti dengan Bu Lita. Nah ini perwakilan wali murid ya. Bu Lita ini juga aset. Contoh kemarin anaknya Mbak Beril lomba ilustrasi. Tanpa peran dari Bu Lita juga nggak akan berhasil nanti kita menuju ke ilustrasi kayak gitu. Karena dukungan orang tua itu sangat dibutuhkan sekali. Itu untuk dia manusia. Terus yang kemudian yang kedua itu di sekolah kita itu punya aset yang namanya modal, misalnya modal sosial. Nah ini modal sosial tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Harun. Modal sosial itu hubungan kita dengan luar. Contoh misalnya dengan puskesmas. Nah ini saya ada kaitannya dengan puskesmas ya, kita kolaborasi dengan puskesmas, kemudian kolaborasi dengan Koramil, Polsek Batangan. Nah ini mereka itu ternyata juga aset kita. Nah di luar itu berarti juga aset kita. Jadi sekolah itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan dari aset-aset yang ada. Itu contoh aset sosialnya. Kemudian aset politik. Nah tadi juga disampaikan Pak Harun, aset politik itu apa? Aset politik itu juga sama. Misalnya tadi contoh saya berkolaborasi dengan komite sekolah sini. Politiknya apa ya agar PPDB tahun depan itu bisa merekrut murid banyak. Tadi sambil jalan Pak Romli ngendikan, Mbak besok tahun depan ojo dibaleni meneh. Pripun Pak? Kalau sosialisasi ojo sampai telat. Nah ini termasuk politik. Ya, politik bagaimana merekrut anak-anak biar kesini, biar gak didisi wong dan satset bulan Januari dileboni dan dikei sebagai seragam atau apa. Ini politik. Nah, ini nanti bisa ditindaklanjuti untuk tahun depan dan tahun ini bisa untuk jadikan pembelajaran ya Pak Romli ya, agar kita nanti di tahun depan PPDB-nya juga lebih satset agar tidak kedisian yang lain seperti itu. Karena memang sekolah kita di pinggiran dan rawan sekali kalau memang kita terlambat di akhirnya akan kekurangan juga seperti itu. Terima kasih tadi masukannya Pak Romli, mungkin tahun depan bisa kita tindak lanjuti. Nah ini yang utama juga adalah modal fisik sekolah kita. Modal fisik di sekolah kita ini, alhamdulillah sekolah kita ini semakin membaik dari tahun ke tahun dan bangunan-bangunannya ini juga sudah mulai membaik. Betul Pak Sehari sudah bertahun-tahun di sini ya Pak ya. Jadi tiap tahun bangunan-bangunan di sini juga sudah membaik ya Pak ya. Dari musola sudah ada. Nah saya pantau di sini itu bangunan sudah lengkap. Sarana prasarana untuk bangunan-bangunan gedung fisik ini sudah bisa dimanfaatkan siswa semuanya. Dan ini untuk siswa, bukan untuk guru. Ya kayak musola itu juga untuk pendidikan karakter siswa. Laboratorium bukan untuk kepentingan guru sendiri, tapi juga untuk kepentingan siswa. Nah semua aset ini adalah dikelola untuk siswa semuanya. Jangan pernah merasa bahwa oh ini wekku sekolahanku, aku kepala sekolah itu wekku. Jangan, itu berarti milik murid semuanya. Kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah di sini hanya memberikan fasilitas kayak gitu. Dan fisik di sini juga sudah banyak lengkap, tidak ada kekurangan satu apapun. Mungkin nanti kalau di diskusi ada tambahan lagi fasilitas yang bisa ditambahkan untuk kebutuhan siswa, nanti bisa didiskusikan. Selanjutnya lingkungan alam. Nah ini lingkungan alam ini juga sangat mendukung sekali untuk perkembangan program sekolah kita Bapak Ibu. Contohnya kayak misalnya embung kita. Di sini kita sudah punya embung. Embung di situ itu juga bisa sebagai media pembelajaran sebenarnya. Tapi mungkin sampai saat ini hanya pelajaran prakarya yang bisa diaplikasikan ke sana. Nanti mungkin IPA atau apa bisa bergerak untuk ke sana, ke ekosistem alam. Terus kemudian menyangkut dengan lingkungan fisik yang kita punya ya. Kemarin saya melihat ada beberapa aset di sekolah itu yang masih belum bermanfaat atau belum berguna. Contohnya kayak halaman belakang itu Pak. Itu kan luas sekali belakang itu ya Pak ya. Nah itu harusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan anak-anak. Contoh misalnya nanti di belakang itu kemarin sudah dibuatkan lapangan voli. Nah itu masih luas sekali, nanti bisa dibuat untuk kepentingan proyek P5 atau mungkin lapangan sepak bola atau kolam renang atau apa. Nanti kayaknya targetnya tahun berapa itu dibuatkan kolam renang di belakang sana juga luar biasa sekali. Karena lahan segitu itu kalau di kota harganya sudah
Nah itu kan nganggur itu Pak. Di belakang itu nganggur luas sekali. Itu kan itu aset kita sebenarnya. Nah mari kita manfaatkan bersama. Nanti di forum diskusi kalau Bapak Ibu komite atau wali murid bisa menambahkan masukan buat kami, nanti next tahun kedepannya bisa untuk perbaikan sekolah kami. Itu memang aset yang sangat tidak berguna sekali, ada lahan luas sekali tapi hanya dibiarkan sampai apa itu namanya gersang, sampai nggak ada manfaatnya. Nah itu mari kita sebagai Bapak Ibu guru, Bapak komite, wali murid, coba kita bergerak, kita jadikan apa ya agar bisa jadi pembelajaran ke anak-anak. Ya gitu, nanti yang bermanfaat untuk anak, mengajari anak gitu. Terus kemudian ada lagi yang kita belum ada manfaatnya ke anak, yang menuju program sekolah anak itu kita punya aset musik band. Nanti dari Bapak komite kalau ada apa namanya bisa membantu kami untuk mencarikan partner, kita kolaborasi dengan penggiat seni di luar, nanti bisa digabungkan dengan kami Pak Nuryaman, Pak Zairi. Oh tangguhku orang sing kita ngendang Mbak, oke langsung masukkan di sini nanti biar bisa apa namanya berkolaborasi untuk ngajari anak-anak, karena memang kekurangan dari guru sini itu guru musiknya belum ada kayak gitu. Kita punya alat band tapi nganggur sudah lama, ini kan aset juga sebenarnya kayak gitu. Terus rebana itu di sini juga ada Pak. Tapi itu kita kurang kolaborasi dengan pihak luar untuk penggiat seni itu belum kita rekrut ke sini untuk bisa membantu program-program untuk anak-anak itu. Salah satunya misalnya kalau kita punya band, punya rebana, bukti survei membuktikan sekolah yang memiliki banyak aset dan program-program yang menarik itu muridnya rebutan langsung gembuduk dong. Contohnya SD Kuniran 3. Jadi Kuniran 3 semua ekstra ada semuanya loh. Muridnya sokok buat tangan, sokok dinding sampai nolak-nolak Pak. Tapi kalau sekolah tidak ada program, juga dilirik uang. Nah itu maksud saya seperti itu. Nah di sini padahal sudah ada asetnya, tapi kenapa kok tidak dimanfaatkan? Nah harus dikelola betul sekali. Nah itu tadi nanti makanya di forum diskusi ini baiknya gimana, karena ini juga tahun pelajaran baru. Mudah-mudahan di nanti tahun pelajaran baru aset-aset yang tidak dikembangkan atau mungkin lama tidak dipakai itu bisa dipakai di tahun pelajaran baru, dan itu politiknya tadi nanti bisa menarik para siswa. Wah sekolah ini saya buat tangan musiknya jazz gados, ono drambene, ono rebanane. Wah ini loh. Padahal anak-anak seusia anak kita itu memang suka hiburan-hiburan seperti itu. Nah itu tadi untuk yang aset-aset lingkungan fisik dan benda-benda yang di sini. Terus kemudian finansial. Nah model sekolah itu yang paling utama adalah finansial. Ya yang pasti kalau finansial itu hubungannya dengan keuangan. Nah keuangan, aset keuangan dari sekolah kita yang utama yang pasti ya dari bos ya Pak ya. Dari bos untuk biaya sekolah itu. Terus kemudian dari SMP Negeri 1 Batangan itu aset finansialnya dari koperasi kantin, itu bisa jadikan aset juga. Kalau bisa dikelola nanti juga bisa untuk pengembangan sekolah. Tapi kayaknya sudah jalan untuk finansial di SMP 1 Batangan, koperasi kantin itu kan ada biaya sewa juga. Nah itu kan bisa masuk kas SMP. Nah itu nanti bisa digunakan untuk perkembangan program-program sekolah. Nah itu tadi beberapa model aset yang ada di SMP Negeri 1 Batangan. Tambah satu lagi model agama dan budaya. Model agama dan budaya ini juga kaitannya erat sekali dengan aset kita Pak. Contoh agama di sini mayoritas agama Islam. Nah kemarin seperti kita mundur flashback ke belakang, kita sudah mulai memperbaiki program-program keagamaan kita seperti mendatangkan ustadz dalam acara sholawatan atau apa, itu sudah mulai membaik. Udah mulai membaik, diajak anak mengenal sholawat, Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Terus kemarin Pak komite kita juga mengadakan pas waktu puasa itu buka bersama dan sholat tarawih bersama. Nah itu ini juga aset untuk kita, untuk sekolah juga. Kalau bisa dari tahun ke tahun selalu diprogramkan seperti ini agar anak-anak itu juga bisa memahami dan mengerti benar-benar apa itu arti agama. Nah ini saling kolaborasi. Kami kemarin seringnya dengan Pak Irfan yang dari Babatan itu Pak, kalau mengisi acara di sini kayak gitu. Terus kemudian kalau budaya, nah ini yang budaya yang kelihatannya
kolaborasi dengan sedekah bumi. Di daerah kita ini kan ada sedekah bumi, kedalon, tulis dan sebagainya. Ini saya kok berpikir seperti ini, biar anak itu bisa juga merasakan SMP kita juga ikut sedekah bumi. Next mungkin tahun depan atau kapan-kapan kita diskusikan, sekali-kali kita ikut bergabung dalam program sedekah bumi. Misalnya kita ini tinggal di Kedalon di sedekah bumi, kita juga ikut. Misalnya Bapak Ibu guru melok karnaval kayak gitu. Kalau kita bareng-bareng rombongan ikut ke rumahnya Pak Kepala Desa, kita sowan, karena itu kan mensyukuri bumi, karena SMP kita ini kan tinggalnya juga di bumi Kedalon. Jadi kita juga wajib mensyukuri kalau orang desa namanya. Nah ini program yang belum ada. Nanti mungkin dari Pak Komite, dari Pak Prosa, ini usul saya. Tahun depan kalau ada sedekah bumi, cobalah kita mulai untuk berbudaya, untuk mengikuti syukuran syukur bumi syukur bumi. Misalnya contoh, ikutlah berperan serta ikut karnaval, misalnya nanti perwakilan Bapak Ibu guru, murid siapa nanti buat apa ikut karnaval kayak gitu. Nah ini nanti juga akan bisa politik lagi, menarik perhatian siswa untuk anak SD. Nah ini program-program yang sudah ada, tetapi nanti dikembangkan lagi untuk yang lebih baik. Kita bersama-sama bergerak mewujudkan SMP Negeri 1 Batangan ini menjadi sekolah yang diminati anak. Yang pertama itu harus diminati anak. Nah, itu tadi 7 modal utama yang ada di sekolah kita. Sebenarnya sudah ada semuanya, tapi hanya beberapa tadi yang belum bisa dikembangkan. Salah satunya tujuan dari untuk pengidentifikasian aset ini tadi semuanya adalah untuk siswa kita, kembali ke murid-murid kita. Itu tadi. Nah, sekarang waktunya untuk diskusi tentang pengembangan aset program sekolah. Nah, kira-kira dari Bapak Komite, Pak Sahari, Pak Maryama atau Pak Romli, dari apa yang kami sampaikan tadi tentang aset-aset yang sudah ada di sekolah ini, yang kira-kira panjenengan bisa ditargetkan untuk program tahun depan, adakah dalam benak sebenarnya gitu? Pak Romli ya, dulu. Ini yang satu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung mawon iki sewu pengaruh besar bagi pendidikan Panji Derajat. Derajat ya Pak. Syukur masalah dana ini bisa kita ini ugi pengaruh. Kepung bisa sami senengane wong. Bayangkan nek sekali ini mana yang berada larang ngono. Ini sewu sakit sehingga tidak wau termasuk nero sudah kopi buat maupun bisa. Tapi ini budaya ada. Dimangira komite langsung saja apa masalah itu. Ini yang kalau itu sewu. Wah betul sering bisa dosa barang mami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Romli. Langsung kita tanggapi saja ya. Saya tanggapi dulu ya Pak ya. Ya benar sekali yang disampaikan Pak Romli Bapak Ibu. Kita itu tahun berapa ya pernah punya dambir ya? Ya ada. Ya Pak Eleng ya Pak ya. Saya belum di sini tapi dari cerita-cerita itu kita punya dambir. Nah, kenapa kok harus mati Pak? Itu karena tidak ada yang mengelola. Nah, itu berarti kurangnya kolaborasi kita dengan orang luar, ya kan? Pak Romli, saya kemarin juga gitu. Pernah kok kita punya band. Nah ini nanti mungkin solusinya kita kalau kok nggak ada pelatih ya kolaborasi, cari pelatih dari luar. Memang tujuan dari pengembangan pendidikan itu kita tidak bisa berdiri sendiri, harus ada kolaborasi dengan pihak luar. Tidak semua guru sini adalah penggiat seni semuanya. Jadi kita harus bisa mencari di luar. Hubungan baik dengan orang luar itu sangat luar biasa. Kalau SMP 1 Batangan, Bapak Ibu gurunya grafiak-grafiak, aku yang ditarik SMP 1 Batangan kemarin murid-muridnya itu poin bagus juga.
Tidak ada, misalnya kok wong kene iso apa terus gak direkrut, kayak saya datang diminta tolong itu kelihatannya kok diarani sombong nanti. Ya, jadi daerah sekitar sini itu penggiat seninya banyak sekali. Pak Romli masukannya terima kasih. Monggo nanti Pak Harun dan rekan-rekan guru semuanya bisa ini apa namanya memikirkan bagian yang sudah mati. Nanti cobalah Pak Sarpras, Pak Ari nanti bisa coba ditengok-tengok alat-alatnya pada di mana semuanya. Kalau misalnya masih bisa diperbaharui, nanti diperbaharui. Nah, untuk kolaborasi dengan guru luar, nanti kita bisa lah kolaborasi dengan SD Kuniran, SD Gunung Sari untuk kita tahu apa namanya pelatihnya dari mana. Nanti kan kayak misalnya hari ini pelatih SD Kuniran, besok Gunung Sari, besok SMP Batangan gitu kan malah lebih baik kayak gitu. Ada Pak alatnya, tapi mungkin agak aus juga ya. Saya juga karena belum tidak terawat sudah beberapa tahun. ya perlu perbaikan gitu. Dari sini, dulu sini tapi diproseskan Ya, besok berarti gini Bu teknisnya, misalnya kita belajarlah dari guru itu. Nanti contoh misalnya Pak Ari belajar latihan apa dulu, piano apa namanya, pianikanya atau apa gitu. Terus nanti kalau sudah berjalan, Bapak Ibu guru yang menjalankan gitu. Mungkin 3 atau 4 kali itu sama pelatih kayak gitu. Biasanya teknisnya seperti itu. Gitu ya Pak Romli ya. Nanti bisa ditindaklanjuti dari apa namanya Bapak Ibu guru di sini. Nanti mungkin ada forum besar untuk rapat dengan komite sendiri untuk program sekolah ya Pak Arif ya, untuk pengembangan tahun depan lah misalnya. Dari Pak Marian, iya mau Pak. Memang ini saya bukan di Humas untuk SMP perlu sekali-kali silaturahim ini bisa termasuk bisa di kemana pas kontak ini pas langsung ini kersane dengan masyarakat. Iya, dan betul sekali nah itu yang itu kembali nanti menaruh hati. Iya, betul sekali yang disampaikan Pak Romli juga tadi kayak ide saya tadi yang budaya tadi, biar anak itu juga bisa merasakan budayanya daerah kita itu yang trennya sedekah bumi itu tadi loh. Contoh misalnya pas sedekah bumi ke Dalon, kita idem-idem melok lah karnaval. Ini karnaval SMP 1 Batangan di Kedalon, dengan rumah kita ini Kedalon, rumah kita. Ya betul nggak? Iya Pak ya. Nah mungkin nanti bisa gabung lah. Dan tadi masukan dari Pak Romli itu si Humas di SMP 1 Batangan itu bisa sering saling komunikasi, kolaborasi dengan ini apa namanya warga-warga sekitar di sini gitu ya Pak ya, agar bisa mempererat hubungan. Nah itu soalnya kayak erat hubungan anaknya yang sekolah neng Juwono apa sekolah neng anu yo orang mungkin loh karena hubungannya udah erat kita sekolah neng Batangan aja. Itu politiknya memang betul sekali Pak ya. Semuanya itu sebenarnya kayak mulutnya kita kok ya Pak ya. Kalau kita lenjeh berapi ya nulis paling diparani wong wis go. Enek jaim gitu ya doi gitu. Enggak Pak Nuryaman. Terima kasih. Saya juga salut dengan Pak Romli, juga saya mendukung sekali. Karena memang gini loh, kalau itu diperbaiki, itu kok kurang bagus lagi daripada nggak terus sebagainya. Ya udah penampilan lebih baik baru. Nah, terus pakaiannya itu saya lihat sudah tidak mendok apa Rayap sudah rayap sebagainya. Kan dulu demikian. Dulu itu zaman kuno ya, zaman kuno saja. Tidak ada mesin cuci. Seperti tenda Bu Nani itu langsung saya cuci. Nanti cuci Pak, saya ngomong apa jadi itu laundry ya. Itu cuci bersih. Terus klimain, kumpulkan di laundry. Itu nanti bagus. Nah kemarin seperti di desa Gajah itu saja dari SMP Jaken itu 8 juta loh Pak. Sini pun 8 juta Gajah kemarin. Lakukan itu Bu ya, itu supaya nanti ya lewat rapat pleno mungkin nanti bisa ditawarkan ya, nanti juga Bapak Harun sebagai kepala sekolah merinci karena bisa tanya-tanya gambar kopi omongan kok kalau ngatus omongan ya anak-anak berapa seperti kemarin-kemarin. Jadi poin satu saja poin atau mungkin ada yang fasilitas yang bermanfaat. Ada. Rebana Pak yang kedua, tadi sama musik band. Kita itu punya gitar, punya drum. Terus sekali tadi yang saya tangkap yang belakang tadi itu di
kelas-kelas itu dikasih tanaman-tanaman gantung. Nah, sekolah kita kan ada biatan deh. Jadi memang ini PR dari kami. Tadi yang disampaikan Pak Ellen itu memang ngelola anaknya sini itu kami memang masih kewalahan. Tapi ini sebenarnya anak itu masuk guru kalah karo murid. Tapi nggak mungkin lah. Pandai-pandainya kita untuk mengelola anak seperti itu. Ayo diajak bareng-bareng. Nanti ini PR kita semuanya, usulan Pak Nuryaman nanti biar bisa terrealisasi. Apa itu Pak Omong? Nanti suatu saat kelas ini akan hijau semuanya dengan pohon-pohon rambat tadi ya, pohon-pohon gantung atau apa biar sejuk. Jatuhnya itu sejuk dan itu kembali ke murid kita agar nyaman di sekolah kita kayak gitu. Dan untuk PR mengelola anaknya yang agak belum bisa dididik itu semuanya itu butuh proses. Tidak bisa instan anak emang di rumah nggak pernah diajari dari keluarganya, kita tugasnya di sekolah untuk menuntun mereka kayak gitu. Jangan jenuh-jenuh Bapak Ibu guru untuk memberikan tuntunan bagi anak-anak. Kita bisa kok mengubahnya. Itu proses kayak gitu. Mengubah karakter itu tidak seinstan kalau buat mie instan, tapi semuanya itu butuh proses dan kita harus sabar kayak gitu. Mungkin dari Bu Rita sebagai wali murid monggo. Ini Bu Rita sengaja saya undang sebagai perwakilan wali murid di sini. Mungkin ada masukan untuk pengembangan program sekolah di SMP Negeri 1 Batangan. Mohon izin saya berdiri ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, ini saya bilang kesempatan yang memang saya tunggu-tunggu Bu Ani, Pak Harun, Yon Sewu. Memang dalam hati saya begini, aku ini kok orang didatangkan ke sekolah untuk diskusi kaitan sekolahan. Saya tunggu-tunggu memang Pak Ani, Yon Sewu. Ini mohon izin Pak Harun, Bapak Komite, Bapak Ibu Guru, mungkin apa yang saya bicarakan nanti cukup panjang, karena ini saya flashback dulu. Awalnya yang saya Pak Harun mungkin belum di sini. Saya dulu tidak sekolah di sini. Ini saya flashback dari beberapa yang sudah disampaikan Pak Harun, Bu Ani, Pak Romli, Pak Nuryaman. Saya dulu tidak sekolah di sini. Kenapa anak saya bawa ke sini? Itu artinya sudah ada sedikit kepercayaan dari saya selaku orang tua kepada pihak sekolah. Nah, kalau sudah ada kepercayaan kepada pihak sekolah, bagaimana pihak sekolah ini bisa katakanlah mengordinir kepercayaan dari orang tua supaya sekolah ini menjadi sekolah yang tadi sudah disampaikan Bu Ani, sekolah yang diidam-idamkan oleh para orang tua supaya berbondong-bondong ke sini. Supaya berbondong-bondong ke sini. Saya contohkan begini, ya saya di awal saya sampaikan saya tidak menggurui ya Pak. Ini kita seperti undangan ke sini, kita diskusi, kita sharing untuk kebaikan bersama SMP Negeri 1 Batangan. Karena saya merasa saya jadi keluarga karena anak saya menjadi siswa di sini. Seperti saya contohkan, ini le mineral. Kalau kita beli di warung toko, ini harganya 2.000. Ibu, kalau ini dibawa ke Alfamart harganya jadi naik 3.000. Kalau ini di hotel bintang 1 dia bisa 20.000. Kalau ini di Jogja bintang 5 dia dibeli dengan 50.000. Sama halnya dengan sekolah. Banyak sekali orang tua yang tidak keberatan mengeluarkan uang dengan budgeting yang saya bilang itu cukup tinggi, manakala sekolah yang digunakan untuk menuntut ilmu putranya itu berkualitas. Sebagai contoh tadi sudah disampaikan Bu Ani, SD Kuniran 03. Itu kalau dibilang dengan SD yang lain memang kosnya itu cukup lumayan. Tapi kenapa orang tua kalau saya tanya saudara saya, kenapa kok sekolah nang Kuniran dulu? Nah, nang Kuniran itu orang dirambene, ada program seperti ini, ada program seperti itu. Oh, karena itu kok ternyata. Nah, harapan saya kalau sudah ada aset sarana prasarana tadi, gerakan sudah ada, kemudian rebana sudah ada, mohonlah guru bukan satu-satunya sumber belajar. Kalau saya bilang guru bukan satu-satunya sumber belajar.
sebagai fasilitator, bisa berfungsi sebagai motivator. Bukan utama penggerak anak tapi kunci. Bukan utama penggerak anak tapi kunci itu dulu. Karena yang di sekolah ini, yang di buku, yang dicontoh anak itu adalah gurunya. Kalau dibilang tadi agak kesulitan, monggo, tidak secara instan serta merta kita langsung naik dia tidak, tapi tahap by tahap berproses. Monggo itu kalau memang masih bisa untuk drum band itu diperbaiki, seperti jangan pesimis dulu lah, drum band ini memperbaiki larang. Kalau sudah ada mindset berpikir yang seperti itu, sampai kapanpun drum band ini nggak akan jalan. Karena saya karnaval kemarin saja saya menghubungi Pak Tony, itu yang Pak Tony itu kayaknya juga melatih di daerah sini juga. Pak Tony 3 hari yang lalu kayaknya juga menggiring anak didiknya menuju tingkat provinsi event lomba drum band. Itu saya cari saja ketika kemarin Setika Bumi 4 juta itu tidak dapat drum band saya. 4 juta kosnya 4 juta itu saya tidak dapat drum band. Nah itu nanti kan juga bisa menjadi aset yang bisa masuk, ya. Karena kalau tidak bisa kita pungkiri, belajar matematika oke, belajar bahasa Indonesia oke. Tapi kalau panjenengan semua sadari, yang lebih kita butuhkan di masyarakat itu keterampilan, bukan sejarah yang diterapkan oleh masyarakat, tidak. Itu saya sendiri yang mengalami. Tapi yang kita butuhkan untuk berproses di masyarakat itu skill, keterampilan. Nah, katanya Bu Ani, cobalah kalau ada event sedekah bumi kita ikut. Di situ sebenarnya ketika kita dihadapkan dengan kurikulum merdeka, di situ ada kearifan lokal Bapak Ibu. Sedekah bumi itu bisa masuk ke dalam kearifan lokal, di mana ada namanya melestarikan budaya. Kalau tadi non saya dulu, aku orang diundang Bu ini. Ketika panjenengan sebagai pihak sekolah sendiri belum berkomunikasi dengan baik dari pihak pemerintah desa pun, dari pihak pemerintah desa pun untuk katakanlah komunikasi kolaborasi dengan sekolahan juga dari mana? Maksudnya dimulai dari mana? Nah, ketika dari pihak sekolah sendiri sudah hubungan dengan baik Bu, ini loh, sekolah kita punya program seperti ini. Kita tidak bisa berjalan sendiri kalau tidak didukung dengan stakeholder yang ada. Karena sekolah ini dibilang sekolah ini nanti adalah ekosistem. Oke. Jadi memang monggo lah, tadi sudah diberi masukan oleh Pak Roli dari pihak sekolah menghubungi pemerintah desa. Nanti dari pemerintah desa masing-masing ada duku, masing-masing duku kita bisa jadwalkan. Oh, SMP ini mau include di program sedekah bumi kita. Di situ ada banyak makna sebenarnya, esensi yang paling penting melatih anak-anak untuk sedekah, mensyukuri hasil bumi ada di situ. Kemudian melestarikan budaya, ada proyek P5 kearifan lokal di sana juga ada. Tadi di awal Bapak Ibu saya sudah bilang ini mungkin terlalu lama, tapi coba ini sekolah kalau saya bilang milik kita bersama, bukan milik Bapak Ibu guru semata, bukan milik Bapak kepala sekolah, bukan milik anak-anak, tapi milik kita bersama. Nah ini kita flashback ke belakang. Kenapa kok kita ini sebagai evaluasi kita? Kenapa tuh kok sekolah kita muridnya jadi turun? Nah ini tadi loh dari diskusi hari ini itu untuk mengatasi masalah-masalah penurunan murid tadi kayak misalnya kita mengembangkan program-program sekolah dan orang-orang sekitar sini tuh mempercayakan putra-putri ini untuk sekolah di sini dengan program-program yang akan kita kembangkan kayak gitu. Nah untuk penurunan siswa di sini ya kita jadikan evaluasi dan semoga program tahun depan nanti bisa diminati oleh orang tua sekitar sekolah sini dan anak-anaknya di sekolah di sini seperti itu. Gitu ya Bu Lita maksudnya tadi ya. Biasa sekali. Emang kemarin Pak Romli, Pak Nuryaman kita mintai tolong untuk menggerakkan isi ke dalam 2 kali Bu Lita, jujur saja. Dengan daerah jenengan ya. Nah ini jenengan itu tugasnya jenengan juga loh Bu Lita. Saya dibilang kita sharing bukannya maju ya. Saya nggak percaya dengan SMS ini saya maju, anak saya nggak tak bawa ke sini.
bareng-bareng. Dan saya di awal tadi seperti itu. Saya juga di awal sudah mau izin kita sharing, saya tidak menggurui kan sudah saya awal sekali seperti itu. Iya betul sekali Bu Nita. Jadi ini kemarin lah, nah ini Bu Nita juga daerah tulis ke dalam 2 ini kawasan Bu Nita juga, kawasannya si Beru juga karena Beru juga alumni situ. Mungkin nanti Beru juga bisa jadi contoh sampling dari adik-adik kelasnya. Loh, bocah iki sekolah ini udah di pinter era karuan, iso sembarang dina, iso nari, iso gambar, matematikanya ya apik, bahasa Inggrisnya ya apik, full semuanya kayak gitu. Itu nanti bisa dijadikan sampling lah ke SD Kedalon 2. Jadi biar tahun depan grup-grup peringkat kilo. Ternyata kawasannya Pak Romli kesini semuanya SMA Batangan saya kira wis gandos programnya akeh kayak gitu. Anaknya yo ape-ape ya gitu. Itu ya maksudnya seperti itu ya kalau ada sedikit miskomunikasi atau misperception ya memang wajar sebuah diskusi kalau tidak ada debat nanti tidak namanya diskusi seperti itu ya Bu Nita. Itu tadi hasil diskusi saya simpulkan bahwa pengembangan sekolah SMP Negeri 1 Batangan yang memanfaatkan aset yang ada di sekolah kita, yang pertama adalah tadi kita menggiatkan aset-aset yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat tahun depan. Contohnya tadi musik, kemudian rebana, terus yang muncul lagi mungkin tadi yang mungkin nanti bisa dipertimbangkan drum band. Bapak komite setuju kalau kita berdrum? Sangat bisa membantu ya Pak ya. Oke, terima kasih. Terus untuk lahan kosong belakang ditambahi dengan lapangan lompat jauh dan lapangan bola voli. Nah itu aset-aset yang tujuannya adalah semuanya untuk bakat dan minat muridnya. Setuju ya Pak Bu ya? Ya, seperti itu. Nah mungkin kesimpulan akhir bisa disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah. Oke, ini Pak Kepala Sekolah menanggapi di ending di akhirnya sebelum kami tutup. Semoga Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya mengucapkan terima kasih berbagai macam masukan yang banyak sekali dan tidak akan saya komen atau saya kupas satu persatu Bapak Ibu. Yang penting saya mengharapkan kita semua kalau bisa jangan hanya sebagai orator, okay? Jadi kita bicara tapi kita juga sembunyi bisa untuk mewujudkannya. Itu yang saya dari bawah. Monggo kita bersama-sama bisa bicara juga bisa mewujudkan. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Semua saya tampung, semua nanti kita tindak lanjuti semua secara sistematis ya Pak Ibu. Tindak lanjutnya tidak asal tindak lanjut gebruduk di kabeh mau diwujud tidak. Tapi kita buat suatu struktur yang sistematis. Nanti kita tidak lanjuti sesuai realitas yang paling memungkinkan. Jadi ada yang namanya skala prioritas. Itu intinya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya tidak ingin berpanjang-panjang dan saya kira. Terima kasih Bapak atas pendapatnya. Untuk sebelum terima kasih ya Bapak Ibu untuk diskusinya sangat luar biasa. Untuk acara berikutnya sebelum saya tutup doa ya kepada Bapak Romli, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi hadzal masjid saghir di SMP Negeri 1 Batangan. Mugi tahun ini bisa ada sukses Allah Subhanahu barokah sedaya muridipun, gurunipun tambah lancar pendidikanipun, pendidikanipun saged bersami mahabbah, bersenang nyepati bicara sedikit masuk Allahumma amin biar majelis al-fatihah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ya Allah. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salam
سيدنا محمد الذي تنحل القوت وتنفرج بالقوت وتقضي الحوائج وتنال بالرؤية وحسن الخواتم وتستغفر وجدي في الغريب ولا يصبه في كل لمحة ونفس بأشد المعنى يا أرحم الراحمين اللهم يا الله بالخير خوفك بالهداية وبالعلم كلها كمن فضيلة اللهم سلمنا وسلمنا سلم قلوبنا سلم أمورنا سلم تعاملنا سلم برياتنا سلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد بسم الله الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Untuk acara berikutnya penutup, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Apabila ada yang tutur kata kami yang tidak berkenan atau tingkah laku kami yang tidak berkenan, kami minta maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.